Dan akhirnya dia kuliti di tengah hutan dan akhirnya dia makan tuh. Dan anehnya lagi tuh, kemaluannya si perampok ini tuh dia simpan jadi jimat, kemaluan gitu ya, kayak apa bentuknya, terus dijadiin apa, dijadiin liontin kalung gitu. Aduh, Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Kudila yang gak jadi lucu dan gak jadi imut ini. Dan tentunya lagi beti banget. Hari ini sesuai di judulnya aku bakal cerita tentang Sumanto guys. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe biar YouTube makin berkembang, terus aku makin rajin gitu loh, bikin cerita-cerita yang asik gitu ya gak sih? Kali ini sesuai di judulnya aku bakal cerita tentang Sumanto dengan sudut pandang orang yang berada satu daerah dengan Sumanto ya. Jadi FYI, gue ini adalah satu kota dengan Sumanto, bahkan gue ini tetangga kecamatannya Sumanto gitu loh guys. Jadi gue ini adalah orang Purbalingga asli. Nah, sebelum gue cerita tentang Sumanto, gue kasih tahu dulu ke kalian kalau dulu itu booming banget Sumanto dan ada lagunya nih. Gue nyanyiin dulu lagu Sumanto buat kalian. Sumanto sing mangani wong mati, ojo diwadei, ojo disengiti, mbok menawani petunjuk ilahi. Lanjutannya lupa. Jadi itu dulu tuh bener viral banget lagi tuh, sampai dibikin lagunya karena ceritanya Sumanto yang sangat-sangat viral di Indonesia, khususnya di Purbalingga sendiri. Sumanto adalah pria kelahiran Pulumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 3 Maret 1972. Kira-kira umurnya sekarang itu udah 48 tahun. Wah, ini bener-bener seumuran bokap gue banget. Dia itu pertama kali viral karena tersangkut kasus, kok tersangkut ya kayak layangan, karena dia tersandung kasus kanibalisme. Dan berita ini benar-benar sangat viral pada tahun 2003. Berarti pas berita ini sedang viral-viralnya, gue masih umur 2 tahun. Karena kan sekarang umur gue 19 tahun, karena gue lahir tahun 2001. Jadi pas tahun 2003, gue berarti baru 2 tahun ya. Sekarang kita mulai dari masa kecilnya Sumanto. Sumanto ini biasa dipanggil Suman oleh teman-teman pada zaman dia SD. Jadi dia tuh udah badung dari zaman SD dulu gitu ya. Tapi Sumanto ini adalah seseorang yang lumayan cerdas dalam sekolahnya. Jadi dia tuh punya cita-cita untuk masuk ke SMP favorit, karena berhubung orang tuanya itu adalah orang kaya dulu karena dapat warisan dari kakeknya Sumanto. Nah, karena keinginan dia untuk masuk ke SMP favorit itu, makanya dia belajar dengan keras dan dia bener-bener kayak, gue pengen banget nih sekolah di SMP favorit itu, terus bener-bener belajar dengan kuat dan gue harus bener-bener usaha banget. Tapi ternyata kenyataan itu berbanding terbalik dengan keinginan Sumanto. Ternyata nilai Eptanasnya atau NEM-nya itu dulu tuh kurang buat masuk ke SMP favorit itu. Jadi gilanya nih, dia memilih untuk mengulang kembali 1 tahun di SD kelas 6 ya. Tapi karena kegigihannya Sumanto ini, jadi dia lulus dengan NEM yang bagus sehingga dia bisa masuk ke SMP favorit tersebut. Nah, setelah dia masuk ke SMP favorit itu, yang jaraknya itu sekitar 3 km dari rumahnya si Sumanto ini, karena zaman dulu tuh belum ada Gojek, belum ada Grab gitu ya. Jadi dia memutuskan untuk jalan kaki menuju ke SMP gitu ya. 3 km tuh jauh. Nah, jadi Sumanto ini dulu tuh punya hobi yaitu nonton layar tancap ya kan. Mungkin kalau zaman dulu tuh belum ada bioskop gitu ya. Jadi dia hobinya nonton layar tancap. Tapi setelah dia masuk ke SMP favorit tersebut, bukan berarti nggak bayar dong, pasti bayar kan, namanya juga SMP favorit, pasti kan bayarnya mahal. Dan orang tuanya perekonomiannya tuh makin hari makin menipis gitu ya, warisannya makin dikit gitu, mungkin dipakai terus gitu ya, jadi ya makin dikit lah. Jadi Sumanto ini akhirnya putus sekolah pada kelas 3 SMP atau kelas 9. Jadi dia memutuskan untuk putus sekolah dan dia nggak ngelanjutin lagi sekolahnya pada saat dia duduk di bangku kelas 3 SMP. Nah, setelah itu singkat ceritanya Sumanto ini merantau guys. Jadi dia tuh merantau ke Lampung. Dia ini merantau di pabrik gula, yaitu di perkebunan tebu lah gitulah ya.
Nah di sana dia ketemu si jodohnya, ketemu dia sama wanita pujaan hati ya, cantik jelita semacam boneka India. Akhirnya dia memutuskan menikah dengan Sutrimah dan dia dikaruniai seorang anak bernama Titis Wahyu Widianti. Wah pasti dia nanya cewek ya, dan pasti cantik dong, namanya juga cewek ya kan. Tapi rumah tangga Sumanto ini nggak berlangsung lama dan si Sutrimahnya ini meminta cerai karena kasus KDRT. Jadi mungkin Sumanto itu adalah orang yang kasar. Nah, jadi semasa dia bekerja di pabrik tebu atau di pabrik gula itu, dia bertemu dengan seseorang yang namanya Taslim. Jadi dia tuh adalah guru supranaturalnya si Sumanto ini guys. Jadi si guru ini nyuruh Sumanto biar dia punya ketenangan batin, ketenangan jiwa, dan memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa. Sumanto harus makan 7 mayat. Kalau pengen ilmunya makin tinggi, dia harus makan 21 mayat. Kalau mau hebat lagi harus makan 41 mayat guys. Gila aja tuh, bayangin 21 orang gitu ya, udah kayak makan 4 kepala keluarga secara utuh gitu ya. Dan akhirnya Sumanto memilih untuk makan yang 7 mayatnya ini guys. Jadi dia gue makan 7 dulu deh, coba deh, kuat nggak? Kalau kuat gue tambah lagi. mungkin begitu ya gak sih. Korban pertamanya si Sumanto ini adalah seseorang yang berusaha merampok si Sumanto setelah dia pulang dari pabrik ya guys. Jadi ini malam-malam nih Sumanto jalan sendirian tuh. Nah kan, tiba-tiba ada orang mau ngerampok. Ini batinnya perampok nih ya. Kalau aja dia tahu kalau si Sumanto ini kanibal, kagak mungkin ya dia tuh bakal ngerampok si Sumanto ini. Tapi namanya juga manusia kan, kagak tahu ya. Akhirnya si perampok ini dibunuh sama si Sumanto guys. Dan akhirnya jasadnya ditarik ke tengah hutan dan dia kuliti dulu tuh mayat. Aduh, gue jadi bayangin kalau misalnya lagi akikah tuh kan si embe itu, kambing tuh dikulitin ya, tuh gimana kalau ngulitin manusia, kan susah ya. Dan akhirnya dia kuliti di tengah hutan dan akhirnya dia makan tuh. Dan anehnya lagi tuh, kemaluannya si perampok ini tuh dia simpen. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi jimat. Aduh, otak lu, ya ampun, ya ampun. Jimat kemaluan gitu ya, kayak apa bentuknya? Terus dijadiin apa? Dijadiin liontin kalung gitu. Aduh. Terus korban keduanya Sumanto adalah rekan kerjanya pada saat dia kerja di pabrik tebu. Jadi itu temennya pas dia kerja di pabrik gula itu guys. Jadi pas itu dia pengen banget makan mayat kali ya, udah sakau tuh ya, udah pengen banget tuh makan mayat. Akhirnya dia putuskan buat nyeret tuh temennya, dia bunuh tuh, dia kuliti lagi tuh, dia kuliti di tengah perkebunan tebu. Dan akhirnya dia makan sampai habis dong, cuma disisain jeroannya doang dan sama tulang belulangnya. Gue tuh kadang bingung, apa ya rasanya mayat manusia kalau dimakan. Jadi lamanya Sumanto buat makan si mayat-mayat ini, makan manusia itu tuh katanya tuh sehari semalam guys. Bayangin lu makan orang nih, misalnya orang kan normal beratnya 50 kilo misalnya, lu makan 50 kilo daging manusia dalam waktu sehari semalam, tuh perut tuh kagak buncit tuh. Aduh. Nah, setelah dia makan tuh, dia habis pesta mayat, akhirnya dia memutuskan untuk menikah yang kedua kalinya dengan seorang janda bernama Togiem. Aduh, jangan-jangan nih janda seksi gak sih, kayak Oh my god, ada jadi seksi, gue kawinin ah. gitu gak sih? Tapi pernikahannya yang kedua ini berujung perceraian juga guys. Ini si Togiem nih kan temennya kerja gitu ya, temen kerjanya di pabrik gula. Tapi karena Sumanto ini hobinya emang KDRT, jadi akhirnya pernikahannya pun cerai dan dia gak dikaruniai seorang anak pun dari si Bu Togiem, si janda seksi ini guys. Nah, mungkin karena udah frustasi nih, udah putus cinta ya kan, akhirnya dia putuskan untuk kembali ke kampung halaman di Pelumutan Kemampuan Purbalingga. Nah, jadi dia tuh kata tetangga nih, dia tuh adalah sosok orang yang sangat tertutup. Dan pada saat itu ibunya udah gak ada, udah meninggal gitu kan. Jadi dia sama bapaknya itu hidupnya kepisah gitu. Dia tuh di gubuk satunya dan bapaknya itu hidupnya di gubuk di belakang yang cuma berukuran 1 kali 1 meter. Lu bayangin dong, hidup di gubuk yang 1 kali 1 meter tuh kayak kakus gak sih? Dan dia di situ bapaknya. Ketika hujan, bapaknya biasanya tuh tidur di pos ronda. Aduh, kasian banget gak sih? Misalnya ada anak-anak main nih,
tuh diusir sama Sumanto guys. Gue kagak tahu kenapa diusir, padahal cuma main di halaman doang. Mungkin karena dia takut kali ya kebusukannya bakal terbongkar ketika anak-anak situ. Nah terus ya guys, kata tetangganya tuh, kata orang-orang sono, kata orang Kemangkon, Sumanto ini rumahnya tuh bau bangke. Gue nggak tahu atau Sumanto tuh berak kagak disiram, gue juga nggak tahu ya. Tapi kata tetangga tuh mungkin Sumanto tuh kayak nyimpen sesuatu yang tetangganya nggak boleh tahu gitu kan. Setelah dia makan 2 mayat di Lampung tadi, dia akhirnya berulah lagi nih. Jadi tuh pagi-pagi dia denger siaran nih bahwa Mbak Rinah, korban ketiganya Sumanto nih yang diakui oleh Sumanto ini itu meninggal. Jadi Sumanto tuh denger siaran ya, assalamualaikum innalillahi gitu ya. Kalau orang mah sedih gitu ya, dengar orang meninggal, dengar orang sedih. Dia malah bahagia guys. Jadi malamnya itu setelah penguburannya Mbak Rina ini, dia OTW nih pakai sepeda ontelnya nih. Goes nih, udah kayak new normal nih. Demam sepeda ya kan. Dia pakai sepeda ontel yang jaraknya 7 km ke pemakamannya Mbak Rina ini. Dan anehnya lagi, dia itu garuk-garuk nih. Dia itu bongkar kuburannya Mbak Rina tuh pakai tangan doang. Udah kayak tikus mondol, pakai tangan. Dan akhirnya dia menemukan mayatnya Mbak Rina yang masih fresh gitu ya, masih fresh banget, fresh graduate gitu ya. Akhirnya dia angkat tuh mayat, tapi dia tuh lepas dulu tuh pocongnya, pasti itu nih Mbak Rina bukan ya gitu kan. Takutnya nanti dia gali kubur salah, nanti dia salah. Dia buka tali pocongnya, akhirnya dia bawa tuh masukin ke karung ya kan, masuk ke karung tuh bos, udah kayak rumput kan, masuk ke karung. Setelah itu dia bawa tuh, dia boncengin dong mayatnya malam-malam pakai sepeda ontel. Lu bayangin malam-malam ya kan, ke kuburan ya kan, sendiri garukin kuburan mayat, habis itu dibawa nyala ke rumahnya. Nah sesampainya di rumahnya itu, akhirnya dia tuh bongkar tuh ya kan, unboxing, dia unboxing mayat tuh, unboxing mayat nih kan. Setelah itu dia kuliti mayatnya dan akhirnya dia potong-potong kecil-kecil dan dia bakar tuh, dia makan tuh. Aduh enak banget nih mayat Mbak Rina, oh my god, ini daging terenak yang pernah gue makan gitu kan. Sumanto. Akhirnya dia makan, dan gilanya lagi setelah dia makan dan dia sate tuh dagingnya Mbak Rinah, dia kasihin 7 potong daging itu ke bapaknya yang di gubuk belakang gitu. Dia bilang ke bapaknya kalau itu adalah daging kambing yang udah dimasak gitu. Pak, nih pak, gue punya daging kambing nih, makan nih. Si bapaknya percaya aja tuh kalau itu adalah daging kambing. Nah dimakannya lah boy, dimakannya lah daging Mbak Rina itu. Dan katanya, Suman, enak bener dagingnya, mau lagi dong. enggak deng, akhirnya dia makan dan katanya tuh enak. Berarti daging manusia tuh enak, udah diterverified oleh 2 orang ini. Akhirnya Sumanto itu pulang lah dia ke gubuknya guys. Dan di pagi harinya warga Pelumutan geger dong. Kenapa? Ya karena makam yang baru semalam dikuburin tiba-tiba tuh kebongkar. Siapa yang ngebongkar, berani-beraninya ngebongkar kuburan emak gua gitu kan, kata anaknya Mbak Rina ya kan. Akhirnya tuh geger tuh, diusut. Akhirnya ketemulah si Sumanto ini dan dia tuh ngaku kalau dia yang makan dagingnya Mbak Rina. Nah akhirnya Sumanto diinterogasikan sama pihak kepolisian karena kasus Mbak Rina ini, dan dia tuh ngaku-ngaku aja gitu, nggak dosa, kayak ya gue yang makan, kenapa gitu kan. Oh my god, orang ini kenapa sih gitu kan. Akhirnya dia ditangkap dan dipenjara kan. Nah setelah itu bukan hanya itu, dia tuh di dalam gubuknya itu banyak banget tengkorak tulang-tulang gitu. Ada yang dia disimpan di ruang tamu, di belakang, bahkan ada juga yang ditaruh di atas bantal, di bawah bantal. Lu tidur tuh bawahnya tulang belulang manusia, emang kagak bau tuh. Dan sebelum kasus ini terungkap itu, dulu itu pernah ada bapak-bapak nih namanya Mistam. Nah bapak Mistam ini tuh tukang pijet guys. Jadi waktu itu kan dia pamit nih ke istrinya, "Mah, bapak mau mijet dulu ya ke rumahnya Sumanto gitu ya." "Oke papa," gitu kan ya. Nah setelah itu dia tuh nggak pulang-pulang guys. Setelah dia mijet di rumah Sumanto, dia udah nyari kemana-mana si istrinya ini dan tetap aja gak ketemu si bapak Mistam ini setelah dia mijet Sumanto. Nah setelah adanya kasusnya Sumanto ini terusut, jadi tuh kayak bertanya-tanya, apa
apakah Mistam ini dimakan sama Sumanto juga? Kita kan nggak tahu ya. Sedangkan dengan pengakuannya si Sumanto ini, dia baru makan 3 mayat. Tapi Bapak Mistam ini kemana ya? Masa iya dia tiba-tiba hilang ditelan bumi? Kan kagak mungkin ya. Atau tiba-tiba dia menghilang gitu ya? Dia pakai pintu Doraemon juga kagak mungkin. Ini masih jadi pertanyaan sih guys. Nah, setelah si Sumanto ini di penjara, dia tuh kan keluar nih dari penjara. Nah dia mau pulang kan ke Pelumutan, tapi tetangga-tetangganya tuh kagak nerima. Ya takut lah. Nah tiba-tiba gue dimakan gitu kan takut ya kan. Akhirnya Sumanto itu ke Bung Karnel kalau nggak salah ya. Dia tuh di pesantren gitu dan dia belajar ilmu agama di sono. Bahkan sekarang tuh katanya, kata orang sono, Sumanto ini sekarang jadi ustadz dan dia tuh udah sering ngisi pengajian di mana-mana gitu loh. Kayak orang tuh pasti semuanya bakal berubah pada waktunya, ya nggak sih? Nah pada saat itu tahun 2018 Sumanto kan diwawancara kan. Nah kebetulan di situ ada Menteri Agama yang lama, aku kagak tahu nama siapa ya, tahun 2018 siapa ada Menteri Agama, komen di bawah ya. Nah terus dia nanya kan, daging kayak apa sih yang enak Suman gitu kan. Nah Sumanto jawab, dagingnya orang baik pak, contohnya kayak Bapak Menteri Agama ini. Si menteri langsung speechless kan. Oh my god, jangan-jangan gue korban selanjutnya. Enggak sih, tapi sekarang Sumanto udah taubat. Nah setelah kasus itu selesai, kesimpulannya dari pihak kepolisian itu bilangnya kalau Sumanto ini tuh dia psikopat gitu guys. Dan juga tetangganya ada yang bilang Sumanto tuh sukanya halu, kayak pengen makan enak gitu. Kayak dia tuh suka halu, kan dia kan gak kerja tuh, dia gak punya pekerjaan, dia gak punya penghasilan, tapi dia suka halu pengen makan enak. Mungkin dia suka nonton MasterChef gitu ya, nonton Chef Renata gitu ya, jadi halu gitu, pengen makan enak gitu kan. Akhirnya dia makan mayat deh. Dan dia makan mayat juga karena dia kelaparan guys, karena ya emang gak kerja dan dia gak punya penghasilan. Akhirnya dia putuskan mau gak mau harus makan mayat gitu sih katanya. Tapi kita juga gak tahu kan apa motifnya, kita juga nggak tahu apakah kekuatan supranaturalnya Sumanto sekarang udah bertambah karena dia makan mayat, dan apakah memang betul mayat yang dimakan Sumanto itu cuma 3. Sampai sekarang ini bener-bener masih jadi pertanyaan besar. Dan gue sebagai tetangga gitu ya, tetangga kecamatannya dari Sumanto itu, gue cuma kayak dulu pas zaman gue kecil tuh takut karena takut dimakan gitu ya, namanya juga anak kecil kan. Dan sekarang cerita ini tuh kayak udah tenggelam gitu, udah nggak ada orang peduli lagi. Tapi menurut gua Sumanto ini bener-bener kayak kanibalisme yang paling terkenal dan paling fenomenal pada zamannya. Dan mungkin buat teman-teman di sana yang masih penasaran atau informasi dari gue ini nggak lengkap, kalian bisa cari sumber-sumber yang lainnya ya. Jadi kesimpulan dari cerita ini, ketika kita tuh nggak mampu untuk membeli sesuatu, ya jangan dipaksain lah ya. Masa kita pengen makan enak kita makan mayat ya. Nah terus semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Kayak misalnya Sumanto nih dulunya jahat, sekarang udah bisa jadi ustadz. Jadi semua orang itu pasti berubah pada waktunya guys. Jadi buat kalian yang suka sama video ini, kalian bisa request gue harus ceritain siapa, gue harus bahas siapa. Dan bagi kalian yang gak suka, di bawah tuh ada tombol dislike, kalian pencet aja, gak apa-apa. Oke guys, sampai di situ aja videoku kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, biar aku makin semangat dong upload video yang terbaru buat kalian semua. Dadah.